Gue suka banget konsep ketika sains akhirnya ngerti apa yang dibicarakan oleh kitab suci. Na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu gue suka banget. Maksudnya momen dimana ternyata si pertanyaannya, apakah Tuhan hanya membuat saya untuk masuk neraka? Kan susah itu pertanyaannya. Kan aku nggak punya kapabilitas, saya nggak punya otoritas sama sekali untuk ngomong surga neraka, dosa pahala, apalagi punya empati ngalami seperti dia. Ya. Semua judgementku nggak valid. Dan aku nggak boleh membunuh. Di gambar berikut ini, penonton channel ini usia 13 tahun sampai usia 65 tahun. Ketika kita mengajak bicaranya itu kelas tinggi, pasti yang usia 13 tahun bingung ini ngomong apa gitu. Begitu juga ketika kita mengangkat pembicaraan masalah Harris Clay dengan Kueni, kan anak remaja, masalah percintaan. Yang paling lucunya lagi, orang yang usia 65 tahun berpikir, kok ini udah kakek-kakek bicara masalah cinta. Dan masih banyak lagi. Makanya ada diagram seperti ini tuh, ada penonton yang lama itu kadang-kadang tinggi naik, kemudian penonton baru kadang-kadang menghilang ke bawah atau muncul ke atas. Jadi memang dinamikanya terlalu tinggi. Oleh sebab itu saya mencoba membahas tentang filsafatnya Noe Sabrang ini dengan logika yang disederhanakan. Tulisan komentar netizen tentang isi podcast Nu Sabrang seperti tampak di layar. Daniel Mananta tampak berpikir sangat keras sekali. Maklum Sabrang itu kuliah jurusan matematika, fisika, dan psikologi yang mendasari pembicaraannya. Maka kita coba menggunakan pola jembatan untuk bisa dipahami lintas usia. Noe Sabrang ini kan kuliahnya eksak ya, yaitu matematika dan fisika. Tetapi beliau ini juga menulis buku dan membuat AI, membuat aplikasi saingan Facebook, Instagram, atau Twitter yang namanya Simbolik. Itu adalah karya terbesar di antaranya yang sekarang sudah ada di Google ya, bisa kita lihat. Kalau ingin mencoba menjadi anggota Simbolik, boleh saja, silahkan. Sebab bukan hanya sebuah permainan seperti Facebook dan Twitter, bukan cuma hobi-hobian, tapi di situ pasti ada apa-apanya. Kalau kita masuk di Simbolik itu, semua yang kita upload, semua yang kita tulis itu akan dikelompokkan terus ke kelompok mana, sehingga kalau mau kuliah itu ketahuan, oh ini cocoknya di traveling, ini cocoknya di tata busana, ini cocoknya di seni, dan masih banyak lagi ya. Oleh sebab itu, sekali lagi kita akan mempertimbangkan gambar berikut ini. Untuk urusan dosa dan pahala, saya nggak tahu. Apakah surga neraka saya nggak punya Pak D malaikat yang punya bocoran tentang itu ya. Tapi yang saya tahu pasti bahwa unik dari storymu ini akan di rak yang berbeda sama yang lain, karena kamu unik. Bayangkan Tuhan punya perpustakaan dan setiap live itu nanti akan menjadi buku yang dibaca, gitu. Kamu kan punya rak khusus nih, karena kamu berbeda dengan banyak orang. Yang saya tahu gini, kalau semua dikumpulkan ke atas, bikin the best story lah dari hidup. Kamu unik, kamu punya pengalaman sendiri. Menurutku usahamu itu akan membuat Tuhan juga sepertinya terharu juga. Karena yang ngasih modalnya juga Tuhan. Tapi menurut saya Tuhan kenapa ngasih modal itu? Karena dia pengen cerita unik yang akan kamu buat apa.
Setiap individu punya cerita unik seperti cerita Queenie dari Vietnam saat hidup bersama Hariskai di Vietnam dan kisahnya itu dicatat dalam buku yang pasti dibuka di hadapan Tuhan. Jadi menurutku, live your life the best way you see, dan pastikan bahwa ceritamu unik enough, fun enough untuk dibaca Tuhan di rak khusus yang sudah disediakan untuk kamu. Noah Sabrang dahulu saat kuliah di luar negeri, sempat ateis. Saat ini, dia bercerita bahwa hidup manusia ini ada rekamannya dalam bentuk buku. Buku catatan kehidupan kita kelak di akhirat, akan dibaca di hadapan Tuhan. Kamu bikin sebuah experience yang akan dibaca sama Tuhan dengan tertawa dan having fun sama kamu in your Yeah. special way gitu ya. Jawabnya gitu kan, saya nggak tahu. Yeah. That's so beautiful, man. Like I think jawaban lu pun juga gila, itu jawaban yang sangat indah banget. Daniel Mananta menganggap karitera tentang buku harian Nusa Sabrang yang akan dibaca di akhirat dengan gelak tawa di hadapan Tuhan, itu tergantung prasangka kita, membuat Daniel memeras otak untuk bisa memahaminya. Gak bisa gue kontrol, tapi yang kita balik lagi gitu, we just do the best with what we've been given. Udah, itu aja sih. I think dan kita dengan itu kita bisa menulis sebuah buku yang nanti akan dibaca sama Tuhan dan dia bisa tersenyum, ya gak sih? Menurutku itu core of life yang cukup light untuk dijalankan dengan fun. Ya. Aku sedang nulis story yang akan dibaca sama Tuhan. Aku kan gak ada story flat yang menyenangkan. Pasti ada turunnya, Betul. ada naiknya, Betul. ada struggle-nya. Ya. Kita writing a story. Ya. Jadi, I will write the best story yang akan dibaca Tuhan. Whatever story-nya, yang penting intense. Ya. Kalau aku sih mikirnya gitu, ini lebih applicable, universal kepada semua orang, nggak single truth. Everyone Agree. punya story yang Dan itu dia yang maksudnya gue pengen nanyain ke tetangga kita juga gitu yang lagi nonton gitu ya, cerita macam apa yang nanti akan dibaca sama Tuhan tentang hidup lo kayak gitu. Dan cerita itu ya itu sih gue kadang-kadang suka mikirin juga karena ada beberapa. Yes, gue ngerasa hidup gue dulu di zaman MTV pas kita awal ketemuan dan lain-lain gitu ya, men itu rusak banget. Dan gue jujur untuk ngomongin soal momen hidup gue itu ke anak gue pun malu. Tapi pada akhirnya akan harus dipertanggungjawabkan juga nanti ke Tuhan gitu. Dan itu udah ditulis masalahnya. Nah sekarang gue sendiri juga lagi menulis sebuah buku lagi, which is kayak chapter 2-nya ketika gue udah lebih baik, lebih kalem sekarang dan lain-lain. Dan itu juga akan dibaca juga sama Tuhan gitu. And I think sekarang nih setiap keputusan yang gue buat pada akhirnya nanti ketika gue tulis dalam buku tersebut, apakah itu akan mempermalukan gue? Apakah gue berusaha nge-skip si chapter tersebut? Kalau misalnya gue berusaha nge-skip chapter tersebut, don't do it gitu. Like, pilih sesuatu keputusan sehingga ketika nanti Tuhan baca, man, dia bakal bangga banget. Wow, ternyata dari keputusan yang sulit itu si Daniel ngambil keputusan ini. Daniel akhirnya menerjemahkan isi buku harian tentang dirinya. Buku yang dibahas Noah Sabrang itu akan dibaca di hadapan Tuhan, mungkin sambil tertawa atau sambil malu-malu, bahkan mungkin sambil menangis. Mengapa bisa begitu? ini cringe. memalukan. Jangan nulis itulah. Kalau gitu jangan nulis yang gituan kan. Exactly. Udah jangan lagi gitu. Bro, gue pengen bilang thank you banget udah datang. Thank Dan kita selalu ada ini nih sebuah hadiah ya, sebuah Thank you. sebuah souvenir ya. Ini bentuknya rumah ini nih. Jadi yes. Rumah Sky yang Enabler. kamu bisa taruh lilin gitu di sini dan habis itu dinyalain nanti kalau misalnya di rumah di Jogja. Mari kita buka buku catatan Queenie berikut ini. Berharap Heriskui tahu bahwa mobil mainan warna biru muda ini jadi pelepas dahaga rindu dan wangi parfum yang menempel di hijab. Kini wanginya hampir pudar, padahal hijab itu tidak pernah dicuci, tapi karena terlalu sering dihirup di kala rindu. Wanginya hanya tinggal di kenangan saja, Bu. Wangi yang tidak pernah hilang. Nó bán chín tạo ra mang con cu nè. Nó
Omah kerja keras. Sedang mengungguna. Apa? Tunggu apa lagi? Hah? Nah, menye. Biji ya, tiu aku kena SMS. Kenapa ya? Terus Apa lagi ya drama tiu? teman drama aku lagi rindu lah, tapi aku tahu sekarang aku rindu banget. Tidak apa-apa, aku tahu sayangku tidak ada, aku sakit hati. Banyak sekali netizen memberi saran bahwa obat rindu itu hanyalah pertemuan. Gipsnya sudah sering Koeni dapat. Bahkan Harris Kui juga memberinya sebuah gips hingga minggu lalu. Tentu saja bulan Mei itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Terharu dengan orang-orang yang ingin belajar bahasa Islam, yang ingin belajar Islam, bahkan mereka berharap ingin punya suami Islam. Tapi kita sendiri yang orang Islam mengajak melalaikan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang sama kita semuanya agar kita bisa memperbaiki diri kita. Kadang Queen bermimpi sedang disematkan cincin kawin oleh Harris Kui. Bulan Mei adalah hari yang dinanti para netizen. Apakah akan membuat film serial seperti di Vietnam? Harris Kui berjanji jika Queenie datang hanya akan fokus pada jamuan untuk tamu dari Vietnam itu. Tidak ingin mengecewakan mereka, Queenie juga berjanji pada ibu calon mertua di TikTok minggu lalu. Semua yang ibu calon mertua masak di Bandung, Queenie suka, dan semua akan Queenie makan.